Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Desi Terus. Saya dari kelas PSBB 23A. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu sistem periodik unsur. Pengertian tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom yang dimilikinya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi sejumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu. Tabel periodik terbagi dalam 4 blok, yakni S, P, D, dan F. Dalam satu periode atau baris, di bagian kiri menunjukkan sifat logam, sedangkan yang di bagian kanan menunjukkan sifat non-logam. Berikut ini istilah pada tabel periodik yang perlu diketahui. Yang pertama, periode. Periode merupakan bagian baris horizontal pada tabel periodik kimia. Yang kedua, golongan. Golongan pada tabel unsur kimia biasa juga disebut dengan istilah family, yang berarti bagian pada tabel periodik berbentuk kolom vertikal dengan tren periodik. Yang ketiga, blok S. Blok S pada tabel periodik kimia adalah unsur dari dua golongan, yaitu logam alkali dan alkali tanah. Yang keempat adalah blok P. Blok P pada tabel unsur kimia terdiri dari 6 golongan, yaitu 12 golongan sampai 18 sesuai IUPAC, dari 3A hingga 8A sesuai penamaan Amerika. Semua bagian pada blok P juga memiliki kandungan sebagian besar adalah metaloid. Yang kelima, blok D. Blok D pada tabel unsur kimia terdiri dari 3 sampai 12 golongan, mulai dari golongan 3B hingga 2B dalam sistem penggolongan Amerika. Semua unsur kimia dalam golongan blok D adalah logam transisi. Yang keenam, blok F. Blok F pada tabel unsur kimia sering diletakkan di bagian bawah. Perlu diketahui bahwa golongan blok F tidak memiliki nomor golongan yang terdiri dari lantanida dan aktinida. Berikut keterangan tabel periodik. Yang pertama, tabel periodik memiliki baris yang menunjukkan periode dan kolom yang menunjukkan golongan dari unsur kimia tersebut. Yang kedua, tabel memiliki 6 golongan atau kolom-kolom dengan nama selain hanya nomor. Yang ketiga, tabel unsur-unsur kimia dapat digunakan untuk menurunkan hubungan antara sifat-sifat unsur dan memprediksi sifat unsur yang baru. Yang keempat, tabel ini menunjukkan kerangka kerja untuk melakukan analisis dari perilaku unsur kimia tertentu. Berikut klasifikasi tabel periodik. Yang pertama, sifat umum. Sifat umum dari tabel periodik yaitu logam, metaloid, dan non-logam. Yang kedua, keadaan materi. Keadaan materinya dapat berupa cair, padat, atau gas dalam temperatur dan tekanan standar atau STP. Yang ketiga, titik lebur dan titik didih. Karakter unsur yang dinyatakan dengan derajat Celcius. Yang kelima, struktur kristal yang dalam materinya ini kubik pusat, heksagonal, monokisis, dan sebagainya. Yang keenam, asal-usulnya di bumi ada 94 unsur pertama yang terbentuk secara alami, sedangkan ada 24 unsur lainnya yang terbentuk secara artifisial. Berikut cara-cara membaca tabel periodik. Just to find a way to you till then.